kita lanjut ke kasus yang kedua, di mana kasus yang kedua ini yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Istiqamah. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri, Pak Rusdianto. Kemudian untuk pengamat Ibu Haja Rian Yulika. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Rusdi, silahkan Rusdi masuk. Makasih, Bu. Maaf, Bu, sebelumnya karena sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Nak. Akhir-akhir ini kamu kelihatan berbeda. Tidak ada semangat dan saya lihat kamu juga jarang bergaul dengan temanmu. Kenapa? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya memang ada sedikit masalah, Bu. Untuk itu, saya ingin bercerita ke Ibu tentang masalah saya. Oh, Ibu siap untuk mendengarkan masalah kamu. Jadi, apa nih kira-kira yang bisa Ibu bantu, Nak? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus, selain solusi, apa lagi yang ingin kamu capai? Begini, Bu. Saya tidak tahu apa keputusan saya ini benar atau tidak. Ya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Oh, kalau begitu, coba deskripsikan perasaanmu sekarang. Saya kadang merasa tidak nyaman, Bu. Hah? Tidak nyaman? Tidak nyaman kenapa? Iya, Bu. Saya merasa seperti diperlakukan tidak adil, Bu. Tidak adil? Sama siapa? Temanmu? Atau gurumu? Oke. Merasa tidak nyaman dan tidak adil ya? Kenapa kamu merasa seperti itu, Nak? Iya, Bu. Semenjak Pak Amir membuka les privat, saya merasa Pak Amir berlaku tidak adil, Bu, sama saya. Apa yang membuatmu berpikiran demikian? Teman-teman saya yang mengikuti les privat tersebut selalu mendapatkan nilai di atas saya. Padahal saya sudah mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, Bu. Jadi, menurutmu nilaimu rendah di mata pelajaran Pak Amir karena tidak mengikuti les privatnya Pak Amir ya? Selain itu, kira-kira apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Selain itu, yang buat saya semakin tidak nyaman, Bu, Ya. di kelas Pak Amir selalu menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Oh, begitu ya. Jadi, itu juga yang membuatmu selama ini tidak bergaul dengan teman sekelasmu ya? Iya, Bu. Kira-kira masih ada lagi tidak yang membuat kamu merasa tidak nyaman di kelas? Sudah tidak ada, Bu. Oke, dari penjelasanmu tadi, kalau boleh Ibu simpulkan ya, bahwa rasa tidak nyaman kamu muncul karena kamu tidak ikut les privat, sehingga kamu merasa minder sama temanmu yang ikut les privat, bukan begitu? Iya, Bu. Semua berawal karena saya tidak ikut les privat, Bu. Oke, kalau begitu, Nak, apa yang akan kamu lakukan untuk beberapa hari ke depan untuk mengatasi masalahmu? Inilah yang membuat saya bingung, Bu. Saya bingung mau mulai dari mana, Bu. Dari penjelasan kamu tadi, apa yang menjadi prioritas pertama menurutmu? Saya akan bertemu Pak Amir, Bu, untuk menjelaskan kenapa saya tidak ikut dalam les privat tersebut. Saya kira itu adalah keputusan yang benar. Setelah itu, setelah bertemu Pak Amir, apalagi yang akan kamu lakukan? Ya, saya akan lebih giat belajar, Bu, agar saya tidak tertinggal dari teman-teman saya yang les privat.
sangat menarik. Terus hubunganmu dengan teman sekelasmu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya akan memperbaiki hubungan saya, Bu, dengan teman saya. Karena sebenarnya masalahnya ada sama saya yang merasa minder. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan nanti, Nak? Saya akan mencoba bertemu dengan Pak Amir, Ya. kemudian menjelaskan apa alasan saya tidak mengikuti les privat. Terus saya juga akan belajar dengan giat agar saya tidak tertinggal dari teman saya yang ikut les privat. Kemudian memperbaiki hubungan saya dengan teman kelas saya, Bu. Bagus. Ibu sangat senang sekali atas apa yang kita capai di diskusi ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini saya akan menemui Pak Amir, Bu, untuk menjadwalkan pertemuan di lain waktu. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmenmu itu? Saya mau minta tolong kepada teman saya yang bernama Arnis, Bu, untuk saya menjaga komitmen saya dan juga membantu saya belajar dan memperbaiki hubungan saya dengan teman sekelas saya, Bu. Wah, ini ide yang bagus sekali. Saya yakin kamu pasti bisa, Nak. Tetap berusaha ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan Ibu Aji Rian sebagai pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatannya di kasus 2 ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rian Yulika sebagai observer atau pengamat akan menyampaikan bagaimana pengamatan saya di kasus 2 ini dengan Coach Ibu Istiqomah Rafiq dan Coach Bapak Rusdianto. Yang pertama, langkah yang dilakukan adalah penyampaian tujuan. Jadi menurut saya, Coach menyampaikan pembuka dan Coach pun dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapainya dengan jelas. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Pertanyaan yang disampaikan oleh Coach bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi Coach untuk memberikan respon yang baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang dilakukan bisa mengarah pada identifikasi potensi Coach masalah apa yang dihadapi sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Jadi Coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri. Apa selanjutnya rencana aksi yang akan dilakukan oleh Coach dan bagaimana Coach tersebut berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Coach bertanya untuk mengarahkan Coach mengambil komitmen. Jadi Coach secara mandiri mampu membuat komitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dalam kasus tersebut. Jadi demikian hasil pengamatan saya dari kasus 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.